Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, bagian yang kedua ya, tentang pecahan. Nah, kita akan melanjutkan yaitu tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang pertama, sifat komutatif itu tidak berlaku untuk pengurangan. Ya, misalkan A per B ditambah B per C itu sama dengan B per C ditambah A per B. Contohnya, misalkan 1 per 2 ditambah 2 per 4 misalkan ya. Nah, itu kan bisa dibalik. Jadi ini sebagai A per B, ini sebagai B per C. Nah, jadi bisa dibalik, ini dulu yang dikerjakan, berarti 2 per 4 ditambah 1 per 2. KPK antara 4 dan 2 itu adalah 4. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 2, 2 ditambah 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Jadi 2 tambah 2 itu 4 per 4. 4 dibagi 4 itu bisa ya, hasilnya 1. Nah, itu bisa ya untuk sifat komutatif, tapi tidak berlaku untuk pengurangan. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Asosiatif itu berarti ada 3 bagian ya. Misalkan A per B ditambah B per C ditambah D per E. Itu bisa juga dikerjakannya. Yang pertama, A per B ditambah B per C, baru ditambah lagi D per E. Atau B per C-nya dulu sama D per E dikerjakan ya. Berarti B per C ditambah D per E baru ditambah A per B. Ini juga tidak berlaku untuk sifat pengurangan ya. Contohnya 1 per 5 ditambah 1 per 2 ditambah 2 per 5. Ini bisa menggunakan sifat komutatif dulu ya, dibalik ya. Misalkan 1 per 5 ditambah, jadi yang ini dulu dibalik, 2 per 5 ditambah 1 per 2. Sifat komutatif dulu dibalik, yang ini jadi ke depan ya di sini. Nah, baru kita sifat asosiatif itu bisa. Kita menggunakan misalkan yang ini. Berarti dalam kurung 1 per 5. Kenapa menggunakan yang ini? Karena ini sama ya penyebutnya. 1 per 5 ditambah 2 per 5 ditambah 1 per 2. Kerjakan dulu yang dalam kurung. Ini kan penyebutnya udah sama, berarti tinggal pembilangnya tambah. 1 ditambah 2, 3 per 5 ditambah 1 per 2. Yang ini turun ke bawah. Sekarang cari KPK antara 5 dan 2. 5 dan 2 itu adalah 10. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3, 6 ditambah 10 bagi 2, 5. 5 dikali 1, 5. 6 ditambah 5 itu 11 per 10. Nah, sekarang perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama perkalian pecahan dulu. Kalau misalkan ada A per B dikali C per D, tinggal dikalikan aja. Ini A dikali C berarti AC. Terus penyebutnya B dikali D berarti B, D. Contohnya 5 per 7 dikali 3 per 5. Tinggal dikalikan aja. 5 dikali 3 itu kan 15. Ini yang bawah, 7 dikali 5 itu adalah 35. Jadi 15 per 35. Nah, sekarang yang pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan, ini nanti A per B. Yang ini pembagiannya jadi dikali. Yang D-nya jadi pindah ke atas ya. Jadi D per C. Jadi si C-nya jadi di bawah. Contohnya, misalkan 5 per 7 dibagi 3 per 5, berarti 5 per 7 dikali 5 per 3, jadi dibalik ya. Ini 5-nya jadi di atas, 3-nya di bawah. 5 dikali 5 tinggal dikalikan, 5 kali 5, 25. 7 dikali 3 itu 21, jadi hasilnya 25 per 21. Sifat-sifat pada perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian yang pertama, sifat komutatif. Ini tidak berlaku pada pembagian. Misalkan A per B dikali B per C itu sama dengan B per C dikali A per B. Contohnya misalkan
1/2 dikali 3/3 misalkan ya. Nah, berarti ini kan bisa dibalik ya. 1 ini sebagai A per B, ini sebagai B per C. Berarti B per C dulu, berarti 3/3 dikali 1/2. Tinggal dikalikan, 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya 3/6. Yang kedua, itu sifat asosiatif. Asosiatif itu berarti ada 3 bagian. Misalkan A per B dikali B per C dikali D per E. Bisa yang dikerjakan A per B dulu ya. Berarti A per B dikali B per C, baru dikali D per E. Contohnya misalkan 2/5 dikali 3/4 dikali 2/3 misalkan ya. Nah, bisa dikerjakan yang terlebih dahulu, yang ini dulu ya. 2/5 dikali 3/4 dikali 2/3. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu itu pakai dalam kurung. Sekarang kita kalikan. 2 dikali 3, 6. 5 dikali 4, 20. Baru dikali 2/3. 2/3 ini turunan dari atas ya. Tinggal kalikan lagi. 6 dikali 2, 12. 20 dikali 3, 60. Jadi hasilnya 12/60. Nah, yang ketiga sifat distributif. Sifat distributif itu ada pada penjumlahan, ada pada pengurangan. Jadi nanti penjumlahan dan pengurangannya dari sini ya. Ini kan yang penjumlahan. Nanti yang pengurangannya berarti A per B dikali C per D dikurangi A per B dikali E per F. Jadi terhadap penjumlahan berarti lihat penjumlahannya di sini. Kalau terhadap pengurangan berarti di sini ya. Berarti ini lihat ini kan A per B, di sini A per B itu kan sama A per B dan A per B. Berarti ini dikeluarkan A per B nanti dikali ya C per D, C per D, C per D. Ini kan terhadap penjumlahan berarti ditambah tinggal yang ini E per F. E per F. Nah, kalau misalkan terhadap pengurangan, berarti sama ya. Ini kan A per B, ini A per B. Berarti keluarkan dulu A per B-nya. Dikali C per D. Ini kan terhadap pengurangan, berarti dikurangi E per F. Nah, ini contohnya terhadap pengurangan ya, karena di sininya pengurangan. Nah, ini kan ada nih sama 1/2, di sini 1/2. Berarti dikeluarkan dulu. 1/2 dikali 5/6 dikurangi 3/5. Nah, sekarang 1/2 dikali, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Ini 1/2-nya dari atas turun ini. Berarti KPK 6 dan 5 itu adalah 30. 30 dibagi 6 itu 5. 5 dikali 5, 25. Dikurangi 30 bagi 5, 6. 6 dikali 3, 18. 1/2 dikali 25 dikurangi 18 itu kan 7/30. Ya, jadi ini 7, ini 30-nya penyebutnya. Tinggal kalikan 1 kali 7, 7. 2 dikali 30, 60. Jadi hasilnya 7/60. Sekarang KPK dan EPB. Kita bahas dulu KPK ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, contohnya misalkan KPK dari 3 dan 4 kurang dari 30. Kan di sini ada kelipatan ya. Kelipatan tapi yang terkecil carinya. Berarti cari kelipatan antara 3 dan 4. Kelipatan tapi kurang dari 30. Berarti 3, 6, 9. Kelipatan 3 ya. 12, 15, 18. 21, 24, 27. Sampai 27 karena dia kurang dari 30. Terus kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 sampai 28 karena kurang dari 30. Karena dia persekutuan terkecil, lihat angka yang sama di 3 dan 4. Ini kan 12. Ini 12 terus 24.
Karena dia KPK yang terkecil, berarti di sini. Berarti jawabannya itu adalah 12. Nah, sekarang gimana kalau misalkan KPK-nya itu adalah bilangan besar? Kan maksudnya bukan nggak mungkin ya, kan 90 misalkan 162 itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya kita kalau KPK bilangan besar pakai pohon faktorisasi. Nah, kita pakai pohon faktorisasi ya. 162 dan 90. Faktorisasi itu, pohon faktorisasi itu dibagi dengan bilangan prima nantinya ya. Berarti 162 dibagi 2 itu kan masih bisa, berarti 81. 81 dibagi 3 itu 27. 27 dibagi 3 itu hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sampai sini ya, sampai 3. Karena ini udah habis. Sekarang faktorisasi 90 pohon prima ya. Faktorisasi pohon prima. Berarti ini dibagi 2, 45. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sampai 5 karena mentok di 5. Berarti yang 162 dulu. 162. Lihat di sini 2-nya kan ada 1, berarti 2 dikali. Lihat 3-nya. 1 2 3 4. Kenapa 4 ini dihitung? Karena dia yang terakhir. Jadi yang terakhir itu harus dihitung. Kan 3-nya ada 4, berarti 3 pangkat 4. Sekarang yang 90. Yang 90 itu 2-nya kan 1, 2 dikali. Ini 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk mencari KPK itu si 2 ini kan ada dua-duanya. Berarti kita ambil 90 dan 162. Berarti 2 dikali. Kalau misalkan dia 2-nya ada pangkat yang terbesar, misalkan pangkat 2, kita ambilnya pangkat yang terbesarnya, pangkat 2. Karena di sini 2-nya sama, berarti 2 dikali. Nah, di sini kan ada 3. 3-nya ada pangkat 4 dan pangkat 2. Berarti kita pakai yang terbesarnya, berarti 3 pangkat 4. Nah, ini kan 5. Meskipun gak ada temennya, di KPK itu harus di bawah ya. Berarti dikali 5. Jadi 2 dikali 3 pangkat 4 dikali 5 itu totalnya 8.100. Nanti kalian boleh hitung sendiri ya, 3 pangkat 4 itu berapa dulu, baru dikalikan 2 dikalikan 5. Di sini ada contoh soal cerita tentang KPK. Anwar, Budi, dan Cici ikut les bersama di tempat yang sama. Jadwal Anwar setiap 12 hari sekali. Anwar 12 hari sekali. Budi 18 hari sekali. Budi 18 hari sekali. Cici 24 hari sekali. Jika hari Senin mereka les di hari yang sama, maka selanjutnya mereka akan les bersama pada hari. Nah, kita cari KPK antara 12, 18, dan 24. Kita pakai pohon faktor aja ya. 12, 18, dan 24. Pakai pohon faktorisasi, ini bagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3. Habis ini berarti habis ya, karena nggak bisa dibagi lagi. 18 dibagi 2, 9, 9 bagi 3, 3. 24, 24 bagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti yang 12 itu faktorisasinya 2, ini 2, 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Yang 18. 18 berarti 2, ada 1 dikali 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Yang 24. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya ini ada 1. Berarti KPK antara 12, 18, dan 24. KPK-nya. Berarti ini kan sama nih 2 semua. Cari pangkatnya yang tertinggi. Berarti 2 pangkat 3. Dikali. Ini 3-nya kan sama nih. Cari pangkat yang tertinggi. Berarti 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Dikali 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 ya, berarti 9.
berarti 72. Jadi mereka itu nanti akan ketemu les lagi setelah 72 hari berikutnya. Nah, sekarang dia kan hari Senin, mereka bareng-bareng lesnya. Dalam 7 hari itu 1 minggu kan ya. Berarti kalau 72 hari itu, kalau misalkan 1 minggu itu kalau Senin, berarti ketemu lagi Senin. Ya, berarti kalau 72 hari itu berarti 10 minggu 2 hari. Ya kan 10 kali 7 kan 70 ditambah 2 jadi 72 hari. Berarti 2 harinya ini kan Senin lagi ya, ketemunya Senin. 2 harinya berarti setelah hari Senin. Kan hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Berarti 2 hari setelah hari Senin, Selasa dan Rabu. Berarti jawabannya itu adalah hari Rabu. Nanti mereka ketemu lagi hari Rabu. Sekarang EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar ya. Berarti nanti kita cari faktornya ya, yang terbesar. Contohnya misalkan EPB dari 36 dan 54. Berarti kita cari faktornya dulu antara 36 dan 54. Faktor 36 itu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ya, maksudnya, nah, 36 kan bisa dibagi 1, 36 bisa dibagi 2, 36 bagi 3 bisa, 36 bagi 4 bisa, itu ya, selanjutnya sampai 36. Yang 54, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 ya. Jadi ini juga sama, maksudnya 54 bisa dibagi 1, 54 bagi 2 bisa, 54 bagi 3. Ini kan yang sama, cari yang sama kan, ini sama. 6, sama, 9, sama, 18. Kan di sini carinya yang terbesar, berarti yang terbesar itu adalah 18. Berarti jawabannya 18. Nah, sekarang gimana kalau EPB-nya bilangan besar? Misalkan 63, 84, dan 126. Kita bisa pakai pohon faktorisasi ya. Berarti 63, 84, dan 126. Sekarang dari 63 dulu ya. 63 dibagi 3 itu 21. 21 bagi 3 itu hasilnya 7. Nanti kan ini 7, 1. Jadi udah sampai 7 saja. Nah, sekarang 84. 84 dibagi 2 itu 42. 42 dibagi 2 itu 21. 21 dibagi 3 itu hasilnya 7. Sekarang 126. Dibagi 2 itu 63. 63 dibagi 3 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Berarti 63, 84, dan 126 itu faktorisasinya, 3-nya di sini ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 7. 84. Ini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali ini 3 dikali 7. Kita pindahkan aja ini, takut gak jelas di bawah ya. 63. Ini kan 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 7. 7-nya di sini ada 1. Yang 84. Ini kan 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali ini 3-nya 1 dikali 7. Ini 7-nya 1. Sekarang 126. Ini 2-nya ada 1, berarti 2 dikali ini 3-nya ada 2. 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, kalau EPB itu semuanya harus ada sama ya. Misalkan di sini, kalau di sini ada 2, berarti di sini juga ada 2 ya. Baru bisa diambil si angkanya. Kalau misalkan nggak ada, berarti cari yang sama. Ini kan 2 ada, ini 2, tapi di sini nggak ada, berarti 2-nya nggak usah. Berarti KPK 63, 84, dan 126 itu, ini 2 nggak usah ya. Sekarang yang 3, di sini 63 itu ada.
Di sini 3 itu ada 84. Di sini juga ada. Oh, berarti ini yang 3 ini bisa dikeluarkan, tapi cari yang terkecil pangkatnya. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 2. Di sini pangkatnya 1 ya. 3 itu kan artinya 1, pangkat 1 berarti 3 dikali. Sekarang ini 7. 7 di sini ada. Ini juga ada. Ini juga ada. Berarti bisa. Berarti 3 dikali 7. 3 dikali 7 itu adalah 21. Berarti EPB-nya itu adalah 21. Nah, ini soal cerita tentang EPB ya. Faktor persekutuan terbesar. Tiara memiliki 60 potong kue bolu dan 72 kue pandan. Dia akan membagikan kue kepada temannya dengan jumlah kue yang sama. Berapa jumlah teman Tiara yang paling banyak menerima kue? Berarti kita cari EPB antara 60 dan 72. Yang 60 dulu, faktorisasinya kita sama 72 faktorisasinya. 60 dibagi 2 itu 30, 30 dibagi 2 itu 15, 15 dibagi 3 itu 5. Sampai 5 ya. Sekarang yang 72. 72 itu dibagi 2, 36. 36 dibagi 2 itu 18. 18 dibagi 2 itu 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Berarti yang 60 faktorisasinya, ini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali, ini 3-nya 1 dikali 5. Yang 72 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali, ini 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Berarti carinya yang terkecil pangkatnya, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali. Nah, ini juga sama, ada 3 di 60 dan di 72. Carinya yang terkecil pangkatnya, berarti ini 3 doang ya. Kali 3. Nah, ini kan 5 nggak ada temannya, berarti EPB itu nggak bisa. Dia dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke hasil. Sekarang 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2, berarti 4 dikali 3. Berarti EPB-nya itu adalah 12. Berarti temannya itu yang menerima kue tidak 12. Bentuk desimal. Bentuk desimal itu adalah bentuk pecahan dengan penyebut khusus seperti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, bentuk desimal itu ditulis menggunakan koma ya. Contohnya 12,34. Ini bilangan bulat termasuknya. Yang 12 di depan koma itu bilangan bulat. Pokoknya angka yang di depan koma itu adalah bilangan bulat. Nah, ini bilangan pecahan. Nah, 12,4 itu, 34 itu, ini kan kalau tempat penilaian atau ini kan satuan. Ini puluhan ya. Terus kalau misalkan ada angka lagi berarti ratusan, ada angka lagi ribuan. Nah, kalau di belakang komanya ini persepuluhan. Persepuluhan. Makanya di sini 10, 100 ini per seratusan. Kalau misalkan ada angka lagi, misalkan 5, berarti ini per seribuan. Nah, sekarang gimana caranya mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Contoh yang pertama, ini 2,105 ya. Nah, ini kan bilangan bulatnya, ini pecahannya, berarti ini per 10, ini per 100, ini per 1000. Nah, cara gampangnya tinggal kalian tulis aja 2105 per, ini kan sampai 1000 ya, karena 3 angka di belakang koma, berarti dibagi 1000. Jadi pecahan biasanya 2105 per 1000. Ini bisa disederhanakan. Bisa dibagi 5, dibagi 5. Ini 2105 dibagi 5, 421. Ini 1000 dibagi 5 itu 200. Nah, sekarang yang kedua, 1,1. Ini kan cuma 1 nih di belakang komanya, berarti ini per sepuluhan. Berarti tinggal tulis aja 11 per 10 ya.
Jadi ini nggak bisa disederhanakan lagi karena ini udah bilangan pecahan terkecil. Jadi lihat dulu di belakang komanya ya. Kalau misalkan 2 angka berarti per 100, kalau 1 angka per 10. Jadi 11-nya ini tetap angka yang di sini. Sekarang yang ketiga. 0,12. Di belakang angkanya, di belakang komanya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti per 10 per 100. Berarti 012 per 100. Jadi kalau misalkan ada nolnya di depan, itu nggak usah dibaca aja atau nggak usah dipakai. Jadi 12 per 100. Mengubah pecahan biasa itu ke desimal. Caranya gimana? Nah, contoh yang pertama, 3 per 4. 3 per 4 itu kan artinya 3 dibagi 4. Berarti kalian tinggal tulis aja dengan pembagian bersusun ya. 3 dibagi 4. Ya, 3 per 4, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 kan nggak bisa. Berarti supaya bisa di sini tambahin 0, di atas juga harus tambahin 0, ya, karena kan kita ke desimal, berarti harus ada komanya. Ini kan udah bisa nih, 30 dibagi 4. Itu berarti perkalian berapa? Kalau dikalikan 4 mendekati ke 30, itu kan 7. 7 dikali 4, 28. Dikurangi 30 dikurangi 28 itu kan 2. Kan 2 dibagi 4 gak bisa tambahin 0. Kenapa di sini nggak ditambahin 0, lagi atau koma? Karena di sini kan di depannya udah. Jadi ketika ditambahin 0 itu nggak usah ditambahin koma lagi ya. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Ini kan sampai 0. Berarti hasilnya itu 0,75. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, hapus dulu ya. Sama dengan bilang pembagian bersusun. 23 dibagi 5. Nah, 23, 2 dibagi 5 kan nggak bisa. Ini 23 dibagi 5, perkalian berapa yang mendekat? Ketika dikalikan 5, mendekati ke 23, tapi jangan lebih dari 23, itu kan 4 ya. 4 dikali 5, 20. Kurangi 23 dikurangi 20 kan hasilnya 3. 3 dibagi 5 kan nggak bisa tambahin 0. Nah, di sini tambahin koma, baru tambahin koma. Kenapa? Karena kan sebelumnya nggak ada koma, baru ketika ditambahin 0, baru tambahin koma. 30 dibagi 5 kan 6. 6 dikali 5, 30. 30 dikali 30, 0. Jadi hasilnya 4,6. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan desimal. Sekarang contoh yang pertama, ini penjumlahan dulu ya. Nah, jadi nanti si komanya itu harus sejajar atau sebaris. Nah, contohnya misalkan di sini kan 23,456 ditambah 231,61. Berarti kan ini komanya harus sejajar, berarti satunya di sini, 3-nya di sini, 2-nya di depan, 61. Ditambah ya. Jadi si komanya harus sejajar. Jadi ini kan satuan, puluhan, ini kan ratusan. Berarti ini per sepuluhan, per ratusan, per ribuan. Ini 6 di sini kan nggak ada angkanya, berarti di sini kalau misalkan tambahin 0, berarti dia 6-nya tetap turun ya. 6. 5 ditambah 1, 6. 4 ditambah 6, 10, bawah 1. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 1, 5. 2 ditambah 3, 5. Ini 2-nya kan di atasnya nggak ada temannya, berarti tinggal turun aja. Jadi komanya kan sejajar. Nah, jadi hasilnya 255,066. Nah, sekarang pengurangan ya. 156,32 dikurangi 37,4. Ingat ya, harus sejajar tanda komanya. 2 di sini nggak ada temannya, berarti tinggal turun aja. 3 dikurangi 4 nggak bisa, ini jadi 13, ini jadi 5. 13 dikurangi 4 jadi 9. 5 dikurangi 7 nggak bisa, pinjam, ini jadi 4, ini jadi 15. 15 dikurangi 7 itu 8. 4 dikurangi 3, 1. Ini satunya turun. Komanya sejajar ya. Berarti 118,92. Sekarang pembagian dan perkalian bilangan desimal ya. Jadi pembagiannya itu harus pakai bilangan bulat ya. Misalkan 3,8 dibagi 4.
3 dibagi 4 kan nggak bisa. Berarti harus jadi 38. Si koma ini dikemanain? Dikeatasin, tambahin 0, koma ya. Jadi kan 38. 38 dibagi 4 perkalian berapa? Dikali 4 mendekati ke 38. Itu kan 9. 9 kali 4, 36. Dikurangi 8 dikurangi 6 kan 2. Tambahin 0. Jadi nggak usah tambahin koma lagi ya di atas ya. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Jadi hasilnya 0,95. Nah, sekarang yang kedua, 3,44 dibagi 0,88. Kan tadi harus pakai bilangan bulat, berarti ini dirubah dulu ke bilangan bulat semuanya ya. Ini dulu kita bagi ke bilangan bulat. Nah, lihat di sini pembagiannya, kan yang terkecilnya ini kan persepuluhan, jadi dibuat kepecahan dulu. 3,44 per 0,8 dikali 10 dikali 10. Jadi nanti biar bisa dibagi menggunakan pecahan ya. 3,44 dikali 10 itu kan ini nolnya 1. Nah, si komanya tinggal pindahin aja ke belakang, jadi 34,4. Nah, di sini juga kan nolnya 1, berarti si koma ini pindahin ke belakang. Jadi kan 0,8, berarti 8 aja gitu ya. Nolnya nggak usah ditulis. Jadi tinggal 34,4 dibagi 8. Sini ya. 34 dibagi 8 perkalian berapa? Ketika dikali 8 mendekati ke 34. Yaitu kan 4. 4 kali 8, 32. 4 dikurangi 2 kan 2. Nah, si komanya kita pindahin ke atas. Jadi 24 dibagi 8 itu kan 3. 3 kali 8, 24. Hasilnya ini 0, berarti hasilnya 4,3. Sekarang perkalian. Perkalian desimal. Yang ini dulu ya. 4,5 dikali 3,67. Perkaliannya sama seperti perkalian biasa, nanti tinggal komanya aja kita tempatkan di mana ya. 5 dikali 7, 35. 4 dikali 7, 28 ditambah 3, 31. 5 kali 6, 30. 4 kali 6, 24 ditambah 3, 27. 5 kali 3, 15. 21. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13. Tambah 5, 1. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 5, 15. Bawah 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Bawah 1. Lihat, kita hitung di belakang komanya. Ada 1, 2, 3. Oh, berarti 3. 1, 2, 3. Berarti hasilnya 16,515. Sekarang yang ini 12,002 dikali 0,3. 2 dikali 3, 6. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 3, 0. 2 dikali 3, 6. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 6, 0, 0, 6, 3, 0. Lihat di belakang komanya ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini yang 0 di depan ini nggak usah ditulis aja atau nggak usah disebutkan. Jadi hasilnya 3,6006. Pembulatan desimal. Pembulatan desimal itu perhatikan nilai tempatnya ya. Kalau misalkan angka dibulatkan kurang dari 5, itu dibulatkan ke bawah. Kalau misalkan angka yang dibulatkan lebih atau sama dengan dari 5, itu dibulatkan ke atas. Contohnya, ini dibulatkan nih ke yang terdekat. 1,3. Lihat di belakang komanya. Kan yang terdekat berarti ini 3. 3 itu kan 3 kurang dari 5. Berarti dibulatkannya menjadi 1. Di sini 2,8.
Ini dibulatkan masih ke yang terdekat. Ini 8. 8 itu kan lebih dari 5. Ya. Berarti dinaikkan ke atas atau ditambah 1. Berarti jadi 3. Terus, ini 1,5. Ini kan sama ya. Kalau lebih atau sama dengan 5, itu dinaikkan atau ditambahkan 1. Berarti jadi 2. Ya. Sini yang terakhir. 6,673681 dibulatkan ke perseratusan. Ingat di belakang koma itu kan ini persepuluhan, perseratusan, per ribuan. Berarti dibulatkan ke perseratusan. Berarti sampai sini. Berarti yang jadi titik acuannya di sini 3. Ya. 3 itu adalah kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5 angkanya tetap. Berarti jadi 6,67 ya. Jadi sampai sini. Nah, perseratusan. Kalau misalkan 6,678 ke perseratusan. Berarti kan ini 8. 8 itu kan lebih dari 5. Berarti jadi 6,68. Sekian video hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.